Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. selamat malam Kak Latif selaku narasumber pada malam hari ini dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas I dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Hari ini kami akan mewawancarai terkait praktek pengupahan dalam dunia kerja. Pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada narasumber kami yakni Kak Latif untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai bersama kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alma Putri Salsabila, NPM 118. Saya Rima Nurlaitul Fitriani, NPM 040. Saya Salma dengan NPM 030. Saya Suza Sinta Fadila dengan NPM 025. Saya Syakina dengan NPM 081. Saya Prita Laura dengan NPM 046. Selanjutnya, kakak bisa berkenan untuk memperkenalkan diri, mungkin mulai dari nama, kemudian posisi pekerjaan, hingga gambaran singkat mengenai pekerjaan kakak. Silakan, Kak. Sebelumnya salam kenal, saya Latif. Saya ini merupakan karyawan dari PT ABP, disingkat aja ya. Nah, untuk PT ABP sendiri, ini itu bergerak di bidang importir dan juga supplier serta distributor dari produk-produk teknik untuk industri seperti pabrik-pabrik. Nah, untuk posisinya sendiri, ini tuh di bagian administrasi dan juga sales engineer. Jadi, biasanya untuk job desk sehari-harinya, ini itu follow up database, customer-customer yang sudah ada, kemudian kita juga rutin untuk melakukan visit-visit ke customer industri untuk inspeksi spesifikasi, kemudian untuk apa namanya membantu user mengidentifikasi spesifikasi dan juga memperkenalkan barang-barang itu. Terima kasih banyak Kak atas penjelasan yang sangat menarik. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, perlu diketahui bahwasanya wawancara ini merupakan sifatnya akademis dan nanti hanya digunakan untuk keperluan mata kuliah hukum ketenagakerjaan saja. Sebelum itu, apakah Kak Latif bersedia untuk dimulai? Oke, bersedia. Izin bertanya nih Kak, bolehkah kami mengetahui bagaimana sistem penggajian di tempat Kakak bekerja? Kemudian seperti apakah upah itu diberikan secara bulanan, mingguan, atau berdasarkan sistem lain? Nah, terus juga apa ada komponen pakem dari perusahaan yang mengaitkan di upah Kakak ini? Misalnya kayak gaji pokok, terus tunjangan, atau intensif gitu Kak. Terima Oh. kasih. Nah, oke. Jadi untuk sistem penggajian di tempat saya bekerja ini itu dilakukan secara bulanan. Nah, untuk komponennya sendiri ini tuh bersifat all in. Jadi tidak ada terbagi tunjangan, akomodasi dan lain-lain. Untuk variabel itu tuh biasanya hanya ada tambahan komisi aja. Cuman komisi itu tidak tercantum di dalam slip gaji juga. Baik Kak, mau izin bertanya. Nah, untuk yang informasi yang saya ketahui, misalnya Kakak ini bekerja di daerah Surabaya ya Kak? Betul? Di sini yang saya ketahui dari risetnya, untuk gaji pada UMK Surabaya 2026 itu berkisar sekitar 5.200.000-an. Kemudian kalau upah minimumnya itu sekitar 2.300.000-an. Nah, itu bisa pada acuan, saya mengambilnya dari acuan PP nomor 49 tahun 2026. Untuk pertanyaan saya, apakah upah gaji kakak ini sudah mencukupi ataupun bahkan melebihi nih Kak dari UMK yang sudah ditetapkan di daerah Surabaya tersebut? Kemudian sejauh mana kakaknya ini mengetahui mengenai apakah perusahaan tersebut konsisten mengikuti ketentuan upah minimum yang sudah ditetapkan? Terima kasih. Oke. Nah, kalau saya mengacu pada ketentuan UMK dari Kota Surabaya sendiri, ini per tahun 2026, yang besarnya itu masih 5,2 ya. Nah, untuk besaran upah yang saya terima sampai saat ini, itu belum sesuai atau masih di bawah standar minimum tersebut. Dan dari perusahaan itu secara konsisten, saat ini memang belum sepenuhnya memenuhi regulasi UMK yang berlaku untuk wilayah kerja Surabaya. Jadi, dari awal saya bekerja hingga saat ini, masih terbilang di bawah standar minimum. Baik Kak, izin bertanya. Dari informasi yang kami terima, jam kerja kakak itu dari Senin sampai Jumat pada pukul 8 hingga pukul 16.30 dan pada hari Sabtunya pukul 8 hingga pukul 12. Apakah ada ketentuan upah lembur apabila kakak bekerja di luar jam tersebut atau pada hari libur nasional? Dan bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayarannya? Oke, untuk hari libur sama operasional di kantor kami ini mengikuti tanggal merah atau hari libur nasional. Jadi di tanggal merah ini tetap libur. Kemudian untuk terkait jam kerja, jika ada di luar waktu yang efektif atau jika ada tugas di hari libur dari perusahaan ini, sistemnya itu tidak menerapkan sistem upah lembur maupun mekanisme perhitungan lemburan. Karena ini info dari atasan itu karena sales engineer ya, jadi ya so-so lah ya. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk itu saya juga ingin bertanya nih Kak. Nah, selain gaji pokok, apakah perusahaan itu juga memberikan tunjangan-tunjangan lain ya Kak? Seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, kayak BPJS Ketenagakerjaan, terus BPJS Kesehatan, atau ada gitu Kak tunjangan lainnya? Dan terus di sini juga tuh saya mau nanya, bagaimana pelaksanaannya selama ini? Itu sih Kak yang mau saya tanyakan. Untuk upah selain upah bulanan ini tuh ada fasilitas tambahan dari perusahaan yang umumnya diberikan dari perusahaan-perusahaan yang lain-lain. Ini itu ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada jaminan hari tua. Jadi untuk pemberian tunjangan-tunjangannya ini, kalau biasanya setiap tanggal pergajian itu kita hanya menerima langsung gaji bersih aja. Jadi untuk potongannya itu ya memang
tidak terlalu transparansi. Jadi potongannya berapa itu tidak ada. Cuman kan sekarang kalau misalkan dari JMO itu bisa dicek sendiri potongan-potongannya itu berapa. Jadi biasanya kita itu terima instan all in di tanggal gajian itu. Itu sudah terima bersih. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai pemotongan upah dan transparansinya. Apakah pernah ada pemotongan dari upah yang kakak terima, misalnya seperti iuran BPJS, pajak penghasilan, atau pemotongan lainnya? Kemudian apakah perusahaan memberikan slip gaji atau rincian yang jelas terkait komponen penerimaan dan potongan setiap bulannya? Nah, untuk pemotongan pajaknya itu di setiap bulan Februari kita menerima laporan pemotongan pajak sesuai PPh 21. Akan tetapi memang ada ketidaksesuaian dengan pelaporan gaji yang ada di JMO sama pelaporan yang ada di sesuai PPh 21, sehingga gaji yang diterima saat ini dengan potongannya gaji yang diterima saat ini itu tetap kena PPh 21 karena pelaporan yang di MO itu sesuai dengan gaji UMK-nya. Kemudian terkait transparansinya, perusahaan ini tidak memberikan slip gaji secara rutin, bahkan untuk permintaan slip gaji itu cenderung dipersulit. Jadi ketika kita mau meminta slip gaji itu harus ada harus ada peruntukan khusus, misalkan untuk pengajuan kredit rumah atau pengajuan kredit kendaraan seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Selanjutnya mungkin sebagai pertanyaan penutup juga, mungkin ketika pertama kali Kakak bergabung dengan perusahaan, apakah ada proses negosiasi terkait besaran upah atau memang sudah langsung ditetapkan oleh perusahaan? Dan apakah ada dasar pertimbangan tertentu yang perusahaan gunakan dalam menetapkan upah seperti mungkin pengalaman kerja, tingkat pendidikan, atau struktur skala upah yang baku, Kak? Nah, sejak pertama kali bergabung, itu besaran upahnya ini sudah ditetapkan langsung oleh pihak perusahaan tanpa adanya ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Penetapan ini itu bersifat standar sepihak dari manajemen dari kantor sebelumnya, karena mungkin dari awal sendiri kan waktu itu masuknya itu fresh graduate. Jadi dari saya sendiri itu memang masih belum terlalu banyak research terkait upah yang seharusnya diberikan fresh graduate itu seperti apa. Kemudian kalau dari saya sendiri itu memang menyadari dari lulusan dan juga pekerjaan saat ini itu tidak relevan. Jadi waktu itu memang ya menerima, cuman info-info dari tim-tim lama itu memang ada kenaikan. Kemudian setelah berjalannya waktu sudah lebih dari 1 tahun ini, realisasinya itu tidak ada kenaikan. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja PT ABP, ditemukan beberapa temuan terkait pelaksanaan hak pekerja di bidang pengupahan. Temuan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kesesuaiannya dengan norma ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, narasumber di sini menyatakan bahwa upah yang diterimanya masih berada di bawah UMK Surabaya. Nah, kondisi yang demikianlah bertentangan dengan pasal 88E ayat 2 UU nomor 6 tahun 2023 yang melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seharusnya perusahaan itu bisa memastikan akan pemenuhan standar upah minimum kepada karyawannya. Selanjutnya, narasumber mengungkapkan bahwa perusahaan tidak memberikan upah lembur ketika pekerja bekerja melebihi jam kerja normal maupun pada hari libur. Padahal pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja berhak memperoleh upah lembur. Oleh karena itu, apabila syarat lembur terpenuhi, pekerja seharusnya mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dari aspek perlindungan sosial, perusahaan telah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua. Hal ini menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sehingga hak pekerja atas perlindungan sosial telah terlaksana. Namun masih terdapat persoalan terkait transparansi pengupahan. Narasumber di sini tuh menyatakan bahwa perusahaan tidak menerima slip gaji secara rutin dan pekerja hanya menerima gaji bersih tanpa rincian komponen upah maupun potongan. Nah, kondisi ini dapat menyulitkan pekerja untuk mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penghasilannya. Selain itu, adanya perbedaan antara gaji yang diterima dengan penghasilan dalam potongan pajak itu perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, meskipun perusahaan telah memiliki kewajiban dalam aspek jaminan sosial, masih terdapat beberapa indikasi permasalahan pada aspek pengupahan, pembayaran lembur, dan juga transparansi yang perlu dievaluasi agar perlindungan hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Mungkin sekian wawancara kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.